السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والذلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pertama-tama kami berwasiat kepada diri sendiri, kemudian kepada para jamaah, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita din, agama yang mulia ini, yaitu al-Islam. Allah telah menyempurnakan dan ridha Islam menjadi agama kita, dan sungguh Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agamamu. Pada hari yang berbahagia ini, kaum muslimin di seluruh pelosok dunia hingga pojok-pojok kota-kota, bahkan sampai ke pelosok desa dan gunung-gunung, semua membesarkan nama Allah Azza wa Jalla, membesarkan asma Allah Azza wa Jal, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kita dengar lantunan kalimat ini menggetarkan angkasa dan merasuk ke dalam hati kita. Subhanallah, subhanallah. Kaum muslimin seluruhnya melantunkan syukur atas kenikmatan yang dianugerahkan Allah Azza wa Jal setelah sebelumnya melaksanakan ibadah di bulan yang dimuliakan, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Kemenangan ini insya Allah kita raih, yang tidak lain dengan meningkatkan takwa dan amal soleh kita, dan jadilah diri kita sebagai insan yang benar dalam keimanan. Maka hendaklah kita juga bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita berupa akidah yang benar. Sementara itu masih banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah yang benar atau akidah yang benar. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, akidah kita merupakan akidah yang paling kuat. Amalan kita merupakan amalan yang paling sempurna, dan tujuan hidup kita merupakan tujuan yang paling mulia. Akidah kita yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman terhadap takdir Allah, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Kita beriman kepada Allah Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya,
karena kita dapat menyaksikan tanda-tandanya pada segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Ahad, yaitu zat yang maha satu. Pada diri manusia terdapat tanda kekuasaan Allah. Di langit terdapat tanda kekuasaan Allah. Di bumi, pada perputaran siang dan malam, pada tiupan angin, pada arak-arakan awan yang diterbangkan antara langit dan bumi, dan pada semua makhluk, sungguh terdapat tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jal, bahwasannya Allah Al-Ahad, zat yang maha satu, menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan rububiyahnya, keluasan ilmu, hikmah, dan menunjukkan kemahamurahan Allah Ta'ala. Karena alam raya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya atau ada dengan tiba-tiba. Alam raya ini pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Dialah Allahu Rabbul Alamin, yang tiada sekutu baginya. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, amalan kita juga merupakan amalan yang paling sempurna, karena kita beramal di bawah bimbingan cahaya Allah dan dengan pedoman yang jelas mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, hendaklah kita berjalan sebagaimana mestinya. Tegakkan dan jagalah salat. Tegakkan dan jagalah salat, karena salat merupakan tiang agama. Seseorang yang meninggalkan salat, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun dalam Islam. Seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun di dalam agama Islam ini. Maka jagalah salat dan jangan mengabaikannya. Barang siapa meninggalkan dan mengabaikan salat, berarti ia termasuk yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Maryam ayat 59 hingga 60. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat 5 waktu dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, begitu pula hendaklah kita tunaikan zakat sebagaimana mestinya. Jangan mengurangi. Berikan zakat itu kepada yang berhak menerima, fakir miskin apabila zakat fitrah. Berikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, zakat ini sangat penting untuk kita tunaikan, karena dalam banyak ayat-ayat Al-Quran perintah menunaikan zakat Allah sandingkan dengan perintah melaksanakan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Oleh karena itu, kita jangan bakhil dalam memberikan zakat. Jika kita berbuat bakhil, maka pada hari kiamat kelak harta itu akan dipukulkan di pundak sebagai balasan bagi orang yang bakhil. Sebagai kaum muslimin, kita juga diperintahkan untuk berpuasa dan menunaikan haji bagi yang mampu. Maka hendaklah kita jalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua ini merupakan rukun Islam yang 5. Semua ini merupakan rukun Islam. Seseorang yang mengamalkan dan menjaga rukun-rukun ini, ia akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam melakukan amalan-amalan lainnya yang merupakan bagian dari rukun-rukun Islam tersebut. Dia akan merasa lapang dadanya manakala harus menjalankan perintah Allah ataupun jika harus menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak melaksanakan rukun Islam tersebut dan tidak menjaganya, maka jiwanya akan sesak. Dia akan merasa berat dan sulit dalam melakukan amalan-amalan
Islam yang lainnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan akhir yang menggembirakan, yaitu berupa ridha Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Amin. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, jika kita bertanya kepada seseorang tentang harapannya, maka tentu ia akan mengatakan ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan meninggal dengan membawa nama yang harum di masyarakat. Kemudian jika dibangkitkan oleh Allah, ia berharap akan dibangkitkan dalam keadaan selamat dari siksa api neraka. Harapan ini pasti akan didapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal saleh dengan ikhlas. Hal itu sangat mudah dicapai oleh orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita menunda untuk menggapainya. Segeralah melangkah dengan selalu berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, karena sesungguhnya berpegang teguh dengan agama Islam akan menjamin kehidupan yang baik dan mendapatkan pahala yang besar, sebuah kehidupan penuh kemenangan, sebuah kehidupan penuh kemuliaan dan kesejahteraan. Satu bukti yang paling besar dan telah nyata, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus di tengah-tengah sebuah kaum yang ummi dan terbelakang. Kaum yang ummi tidak mampu membaca maupun menulis. Namun tatkala kaum tersebut berpegang teguh dengan agama Islam ini, tidak lama kemudian mereka berubah menjadi yang terdepan dalam ilmu, perilaku dan peradabannya. Setelah sebelumnya menjadi kaum yang hina, kemudian mereka memimpin manusia dengan penuh kemuliaan. Mereka menjadi yang terdepan setelah sebelumnya terbelakang, dan agama Islam yang dipegangi pemimpin itu senantiasa akan terjaga di dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika saat ini kaum muslimin berpegang teguh dengan dinul Islam yang benar, mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan, niscaya kaum muslimin akan menjadi pemimpin di muka bumi ini sebagaimana para pendahulu mereka. Allah Azza wa Jalla telah mengabadikan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Sesungguhnya Allah pasti akan menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu kepada orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maksudnya menjadi pemimpin, pemerintah, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk, dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang sangat menyesalkan, banyak kandungan syariat Islam yang diremehkan sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang menyimpang dan berpaling dari ajaran Islam, kemudian lebih memilih pedoman-pedoman yang bukan milik Allah, lebih memilih pedoman orang-orang barat dibanding pedoman Allah Azza wa Jalla.
Apa akibatnya? Akibatnya banyak yang kemudian tersesat, bahkan menyesatkan temannya, tersesat dari kebenaran, sehingga umat bercerai-berai. Simpul persatuannya mulai terlepas satu persatu. Kaum muslimin menjadi sasaran para musuh. Kaum muslimin menjadi sasaran orang-orang kafir. Kaum muslimin menjadi sasaran orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan menjadi kaum yang hina setelah sebelumnya mulia dengan ajaran Islam. Kaum muslimin menjadi kaum yang lemah setelah sebelumnya kuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, yaitu membulatkan tekad untuk berpegang teguh dengan syariat yang telah Allah tetapkan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Karena dari sanalah kita akan mendapatkan kembali dinul Islam dengan segala kebaikannya. Di antara kebaikan agama ini yaitu adanya hari raya yang membahagiakan ini, hari yang menjadi penutup puasa dan sebagai permulaan bulan haji, karena bulan haji dimulai dari bulan Syawal, hari yang saat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia keluar dari rumahnya menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri dengan hati gembira, penuh sukacita, mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil dan tahmid kepada Allah Azza wa Jal. Anugerah begitu besar berupa keberhasilan melaksanakan puasa saat siang hari di bulan Ramadan dan salat malam hari yaitu salat tarawih. Dan kini saat berbahagia itu datang, seluruh kaum muslimin mengagungkan nama Allah Azza wa Jal, berzikir memujinya dan membuktikan rasa cinta dan rasa syukurnya kepada Allah yang bergelora dalam hatinya, dalam dadanya. Kaum muslimin harus berbuat baik, bersangka yang baik kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya, dengan berharap bisa mendapatkan semua kebaikan dari Allah Azza wa Jal, karena Allah Ta'ala pemilik semua kebaikan. Mereka pun memohon kepada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk beramal, agar Allah berkenan menerima amalan mereka yang telah mereka perbuat, dan berharap agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang beruntung dan kemudian dimasukkan Allah Azza wa Jal ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum mengakhiri khutbah ini, kami ingin memberikan nasihat terkhusus kepada para wanita, kaum hawa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabiyah, kepada para wanita di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai para wanita, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah pada urusan wanita itu sendiri, salat dan lain-lainnya. Hendaklah kaum wanita menjaga aturan-aturan Allah, memelihara hak-hak para suami dan anak-anaknya. Ingatlah, wanita salehah itu ialah wanita yang taat dan menjaga apa yang harus dijaganya saat suaminya tidak berada di rumahnya. Seorang wanita janganlah silau dan terperdaya dengan perilaku sebagian wanita yang senang keluar rumah, misalnya ke pasar atau ke tempat lainnya, dengan dandanan norak dan semerbak bau harum yang menusuk hidung, pamer kecantikan, atau dengan mengenakan pakaian tipis transparan. Ingatlah kaum wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sinfani min ahlin nar, wa dzakara wa nisaa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Ada dua kelompok penduduk neraka yang belum pernah aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang kedua adalah wanita
adalah kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan lenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan leher onta meliuk-liuk. Mereka tidak masuk surga, mereka tidak akan pernah masuk surga dan tidak mendapatkan aroma surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga jika seorang wanita terpaksa harus pergi ke pasar atau ke tempat yang lainnya, maka berjalanlah dengan tenang. Maka berjalanlah wahai wanita dengan tenang. Jangan berdesakan dengan kaum lelaki, jangan bersuara keras, jangan meninggikan suara, dan jangan pula mengenakan pakaian yang dibenci pada anakmu. Dan begitu pula jangan meniru pakaian kaum lelaki, jangan meniru tingkah gerik laki-laki, karena Nabi SAW melaknat perempuan yang meniru kaum laki-laki dan juga kaum laki-laki yang meniru gaya perempuan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum wanita di dalam khutbah Id beliau, ra'aitukunna aktsara ahlin nar li'annakunna tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian wahai para wanita. Kenapa? Karena kalian sering melaknat dan kufur terhadap suami. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, inilah sedikit nasihat yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, di hari kemenangan kaum muslimin Idul Fitri. Oleh karena itu kita tutup dengan doa. Kita panjatkan doa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluk bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تمن علينا بمحبتك والإخلاص لك ومحبة رسولك والاتباع له ومحبة شرعك والتمسك به. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وأعد علينا من بركات هذا اليوم يوم عيد الفطر وأعد أمثاله علينا ونحن نتمتع بالإيمان والأمن والعافية. Akhir kata kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.